Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Habibur Rahman. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah, teman-teman Mahasantri Mahat Al Jamiah? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ibadah puasa ya. Apa itu puasa? Habis itu apa saja syarat-syaratnya. Nah, dan apa saja rukun-rukunnya gitu ya. Nah, kita kali ini akan melanjutkan mengenai ibadah puasa yaitu mengenai sunnah puasa ya. Sunnah puasa apa sih sunnah itu? Nah, sunnah itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ya, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi kita. Gitu ya. Nah, di sini sunah-sunah puasa dijelaskan ada 5 ya. Ada 5 yaitu yang pertama menyegerakan berbuka. Yaitu jika telah jelas masuk waktu maghrib gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk menyegerakan untuk berbuka ya. Menyegerakan untuk berbuka gitu. Dan kita dianjurkan untuk mendahulukan terlebih dahulu berbuka dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat maghrib dan lain sebagainya. Nah, tentunya berbuka di sini ya tidak harus dengan makanan yang berat, nah, melainkan dengan makanan-makanan yang ringan terlebih dahulu seperti berbuka dengan minum air putih, nah terus dengan kurma dan makan makanan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu mengakhirkan waktu makan sahur, gitu ya. Kira-kira beberapa menit sebelum imsak. Nah, itu jadi kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan ini mengakhirkan waktu sahur. Nah, itu ya. Jadi yang kedua yaitu sunahnya kita dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Nah, itu. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi an-nasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Itu dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terkandung berkah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu ya. Jadi kita dianjurkan untuk sahur dan sahur itu dianjurkan untuk di akhir waktu ya, di akhir waktu gitu. Terus yang ketiga yaitu membaca doa ketika berbuka puasa. Adapun doanya sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga sunnah puasa yaitu membaca doa ketika berbuka puasa. Gitu. Terus yang keempat yaitu memperbanyak ibadah seperti misalnya membaca Al-Quran, berzikir, sholat tarawih dan sebagainya. Nah, itu ya. Di bulan puasa tentunya kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah seperti membaca puasa tadi disebutkan puasa, zikir, sholat, sholat sholat sunnah. Nah, itu ya. Karena apa? Karena dijelaskan juga kan kalau di bulan Ramadan atau di bulan puasa itu segala sesuatu, segala ibadah itu dilipat gandakan balasannya, pahalanya. Itu. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita. Dan yang kelima yaitu memperbanyak sodakoh atau memberi makan dan minum untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, itu. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak sodakoh ya dan memberi makan dan minum itu karena tadi kan di bulan puasa ini pahala-pahala kita amalan-amalan kita nah itu dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memberi makan dan minum untuk orang yang berbuka puasa. Nah, itu ya. Jadi eh, jika kita memberi makan minum kepada orang yang untuk berbuka puasa, nah itu kita akan memperoleh pahalanya
orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Kita akan mendapatkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan eee, orang yang kita beri tadi, gitu ya. Nah, tentunya masih banyak lagi mengenai sunah puasa, yaitu seperti eee, memakan makanan yang manis saat berbuka, nah itu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ada 5 sunah-sunah puasa. Selanjutnya, yaitu yang membatalkan puasa. Di sini dijelaskan ada 7 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga atau lubang badan dengan sengaja. Nah, itu ya misalnya kita makan, minum dan lain sebagainya. Nah, itu kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Nah, itu membatalkan puasa ya. Kecuali kalau kita lupa atau kita lupa terus kita makan gitu, kita minum, nah itu ya. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita sengaja, nah itu dapat membatalkan puasa kita. Nah, terus yang kedua yaitu muntah dengan sengaja, dengan memasukkan apa saja ke dalam kerongkongan, nah itu ya. Masih puasa kita tahu menyogok tenggorokan kita. Nah, itu kan kadang kita mau muntah gitu kan kalau misalnya memasukkan atau menyogok gitu kan. Nah, itu. Nah, itu dapat membatalkan puasa muntah tersebutnya. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu bersetubuh di waktu siang hari puasa. Nah, ini bersetubuh bagi suami istri maka dilarang gitu ya. Jadi kalau kalian sudah berumah tangga, sudah menikah, nah itu di bulan puasa, ketika puasa, nah itu dilarang untuk bersetubuh di siang hari. Nah, itu ya. Kalau di malam hari itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau di siang hari ya ditahan dulu lah karena kita kan sedang berpuasa. Nah, itu. Dan kalau semisal apa namanya kita sampai kalian bersetubuh, nah itu dapat kalian terkena denda yaitu atau kafarat gitu ya. Melainkan kita disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut gitu ya. Nah, itu nggak boleh batal. Jika kalian batal sehari saja, misalnya udah dapat seminggu, selanjutnya kalian batal sehari, nah itu kalian mengulang dari hitungan satu lagi. Nah, itu sampai 2 bulan berturut-turut. Itu. Terus yang keempat yaitu keluar mani dengan disebabkan bermesraan, adapun keluar mani dengan sebab sendiri atau mimpi tidak membatalkan puasa. Nah, itu ya, jadi kalau udah menikah, udah suami istri, nah itu jangan kalian bermesraan dulu lah di di siang harinya. Jaga jarak lah, jaga jarak gitu kan, social distancing atau physical distancing dulu dengan istri-istrinya gitu kan. Nah, dengan suami-suaminya maka janganlah kalian dekatan dulu, nanti kalian bermesraan atau bercanda gitu, tahu-tahu keluar gitu kan maninya. Nah, nanti itu dapat menyebabkan batalnya puasa kalian gitu ya. Terus tetapi kalau yang karena mimpi, misalnya kalian lagi tidur siang, terus kalian mimpi basah, nah itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang kelima yaitu haid atau nifas bagi perempuan. Nah, ini jadi kemarin kan syarat puasa itu yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, maka dari itu jika kalian sedang puasa terus tiba-tiba kalian haid, nah itu maka batallah puasa kalian. Walaupun tinggal beberapa menit lagi itu maghrib, nah itu tetaplah batal puasa kalian, gitu ya. Karena syarat wajib puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Dan selanjutnya yang keenam yaitu gila. Nah, gila ini dapat membatalkan puasa. Ketika lagi berpuasa, ada seseorang yang lagi berpuasa tiba-tiba kok dia stres dan jadi gila gitu kan. Nah, itu maka membatalkan puasa tersebut gitu ya. Karena sudah disebutkan kemarin di syarat wajib puasa yaitu salah satunya ada yang berakal. Nah, itu ya. Kalau gila ini kan
mereka hilang akal. Nah, maka dari itu batallah puasa orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu murtadnya, keluar dari agama Islam, baik dengan perkataan, perbuat ataupun dengan kepercayaan atau iktikad. Nah, itu. Jadi eh, ibadah puasa ini merupakan apa namanya syariat Islam ya, syariat agama Islam itu. Jadi kalau seandainya seseorang itu keluar dari Islam, yaitu maka batallah puasanya karena sudah disebutkan juga di syarat wajib berpuasa yaitu adalah beragama Islam gitu ya. Beragama Islam, maka dari itu jika apa namanya ada seseorang yang sedang berpuasa lalu dia murtad, nah itu maka dia langsung batal puasanya itu. Nah, di sini ada keterangan yaitu selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada juga hal-hal yang dapat merusak atau menghapus pahala puasa. Nah ya, tetapi tidak membatalkan puasa yaitu berbohong, mengumpat atau mencela orang lain, mengadu domba, bersumpah palsu dan melihat wanita dengan syahwat gitu ya. Jadi selain dari 7 hal-hal yang dapat membatalkan puasa, nah ada juga hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita ya. Tadi seperti berbohong, mengumpat, nah itu pokoknya perbuatan-perbuatan tercela. Nah itu, maka dari itu kita harus menghindarkan selama berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal atau perilaku-perilaku tercela gitu ya. Karena dapat menghapus puasa kita. Nah, kita sudah capek-capek berpuasa, sudah menahan diri dari lapar dan haus, akan tetapi balasannya yaitu sia-sia ya. Sia-sia puasa kita karena tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan dari puasa itu. Nah, itu. Maka dari itu selama kita puasa maka jauhilah hal-hal yang dapat merusak, yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini kepada teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan kepada para mualimnya ya. Oke, maybe enough ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.